Pemirsa, saat ini sejumlah persiapan tengah dilakukan untuk menyambut prosesi pemakaman Eyang Titik Puspa yang wafat pada usia 87 tahun. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami ada Haidar Faisal yang berada di Wisma Puspa. Haidar Faisal, perkembangan terbaru dari sana seperti apa? Baik, selamat sore Andro dan juga pemirsa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini memang kabar kita datang dari salah satu penyanyi legendaris dan juga bintang seni peran Indonesia, Eyang Titik Puspa, di mana informasi yang kami peroleh adalah Eyang Titik Puspa telah meninggal dunia pada hari Kamis ini pukul 16:25 waktu Indonesia Barat setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Dan memang informasi ini disampaikan langsung tadi oleh pihak keluarga dari Eyang Titik Puspa di Rumah Sakit Medistra Jakarta yang menghembuskan napas terakhirnya di usia 87 tahun. Dan saya akan berikan gambaran Andro kepada Andro dan juga pemirsa bahwa memang benar saat ini saya tengah berada di Wisma Puspa yang tepatnya berada di Jalan Pancoran Timur Raya, Pancoran Jakarta Selatan, di mana memang kami sudah tiba sejak tadi, sebenarnya kami menjadi media pertama yang sudah tiba di kediaman kami di Wisma Puspa, di mana informasi yang kami peroleh tadi disampaikan oleh pihak keluarga di dalam konferensi persnya, lokasi inilah yang akan menjadi tempat semayaman titik Eyang Titik Puspa sebelum nantinya dimakamkan. Dan memang kami dapat informasikan bahwa di Wisma Puspa ini Andro dan juga pemirsa sudah setidaknya dibangun ada dua tenda. Kami melihat tenda pertama dan juga tenda kedua yang memang sudah disiapkan sejak tadi oleh pihak keluarga yang bertujuan memang ini untuk mempersiapkan hal ini untuk kemudian nanti digunakan untuk menyambut tamu-tamu yang akan melakukan melawat Eyang Titik Puspa di Wisma Puspa ini. Dan hingga sampai saat ini memang kami belum melihat ada tamu-tamu seperti artis senior ataupun tokoh publik yang datang ke Wisma Puspa ini. Kami hanya melihat baru sebagian pihak keluarga saja yang memang untuk sebagian berangkat ke rumah sakit medis, tapi sebagian ini memang bertahan di Wisma Puspa ini, di mana tadi kami sempat berbincang bahwa setidaknya ada adik-adik dari Eyang Titik Puspa dan juga sejumlah cucu yang masih bertahan untuk menunggu kehadiran jenazah dari almarhumah Eyang Titik Puspa di Wisma Puspa yang berada di Jalan Pancoran Timur Raya ini. Dan kami juga memperoleh informasi bahwa memang nantinya Eyang Titik Puspa ini akan disolatkan di Masjid An-Nur yang lokasinya juga tidak berada jauh, Andro dan juga pemirsa, dari lokasi tempat kami mengabarkan saat ini. Pemirsa bisa lihat mungkin Andro juga kalau dilihat dari situasi saat ini masih cukup kondusif, belum ada kesibukan yang signifikan hingga sampai saat ini pihak keluarga juga masih menunggu kedatangan dari jenazah almarhumah untuk tiba di tempat ini untuk kemudian dipersemayamkan, dan juga nanti akan ada berbagai tokoh yang diyakini akan tiba di sini. Dan kami juga melihat belum ada karangan-karangan bunga yang dikirimkan oleh sejumlah pihak, masih kosong Andro dan juga pemirsa. Dan ini juga kami belum bisa memasuki area Wisma Puspa karena saat ini masih dilakukan penjagaan oleh pihak keamanan dari Wisma Puspa sendiri, dan dikatakan hingga sampai saat ini pihak keluarga yang di dalam ini belum mau memberikan konferensi pers kepada kami awak media, sehingga memang kami baru bisa menunggu di luar sini, Andro dan juga pemirsa. Inilah gambarannya, Andro dan juga pemirsa. Dan memang kalau kita lihat terkait dengan Eyang Titik Puspa sendiri, memang penyanyi senior tersebut dikatakan sempat mengalami pendarahan otak pada tanggal 26 Maret lalu, di mana usai menjalani operasi, Eyang Titik ini masih harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Medistra, di mana informasi yang diperoleh juga sebelumnya, bahkan Eyang Titik sempat dilarikan ke rumah sakit usai menjalani syuting di salah satu program di salah satu televisi swasta. Bahkan pihak keluarga juga mengatakan kala itu Eyang Titik dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan, dan pihak keluarga mengaku tidak menyangka bahwa ternyata sang ibunda ini mengalami pendarahan otak, sebab menurut
pengakuan keluarga 2 hari sebelum kejadian, Eyang Titik Puspa ini masih terlihat sangat sehat sekali. Dan begitu, Andrew dan juga pemirsa, eh, tentu kalau kita lihat dari profil Eyang Titik Puspa sendiri, memang Eyang Titik Puspa merupakan penyanyi dan juga bintang seni peran legendaris Indonesia, di mana dia menciptakan banyak lagu apik, seperti salah satu yang sangat melegenda adalah Kupu-Kupu Malam yang diakui sebagai karya terbaik di Indonesia, dan juga tentu hingga sampai saat ini pun karya-karyanya masih abadi dan terus menginspirasi banyak orang. Tentu kita berharap segala amal dan ibadah beliau ini bisa diterima di Tuhan Yang Maha Esa. Sementara demikian, Andro, kami kembalikan ke studio. Haidar Faisal mengabarkan langsung dari Wisma Puspa Pancoran Timur, tempat di mana nantinya jenazah Titiek Puspa akan disemayamkan. Pemirsa, Titiek Puspa, maestro musik perempuan Indonesia, wafat pada usia 87 tahun pada pukul 16.25 di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Pemirsa, kabar duka dari industri musik tanah air, Titiek Puspa, Eyang Titiek Puspa, yang akrab disapa oleh halayak, meninggal dunia hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Anda bisa lihat saat ini gambar yang kami tampilkan, kondisi terkini di Rumah Sakit Medistra Jakarta, karena kabarnya jenazah masih berada di rumah sakit bersama dengan pihak keluarga yang nantinya akan disemayamkan di Wisma Puspa Pancoran Timur Raya. Titiek Puspa merupakan maestro musik tanah air dengan berbagai karya-karya abadi yang melambungkan namanya. Beberapa karya cipta dari Titiek Puspa diantaranya ada Kupu-Kupu Malam, kemudian lagu balada yang diciptakan sebagai penghormatan untuk Bing Slamet dengan judul Bing, Apanya Dong, Marilah Kemari, Doa Seorang Ibu, bahkan karir beliau di belantika musik tanah air sudah berlangsung sekitar 67 tahun. Bayangkan, sampai dengan usianya ke 87 tahun, Titiek Puspa masih berkarya, karena kami mendapat informasi dari pihak keluarga, khususnya dari putri sulung almarhumah, atas nama Fety Tunjung Sari, yang mengatakan ibunda jatuh pingsan 15 hari yang lalu dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan yang intensif sampai akhirnya hari ini 10 April 2025 Eyang Titiek Puspa wafat di Rumah Sakit Medistra. Banyak tentunya kesan dan orang-orang yang merasa ditinggalkan oleh sosok Titiek Puspa, karena selama kiprahnya kami menangkap bahwa Titiek Puspa sangat akrab dengan berbagai kalangan. Sekali lagi kami mengucapkan duka yang mendalam untuk berpulangnya Eyang Titiek Puspa. Kami doakan semoga almarhumah husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.